Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sada Saura dengan NIM 17722187, mata kuliah Perancangan Aplikasi dan Perpustakaan kelas C. Video ini saya buat dengan jujur dan mandiri berdasarkan keilmuan, pemikiran, dan pengalaman saya sendiri. Saya mengerjakan video ini sendiri tanpa dibantu oleh atau bekerja sama dengan orang lain. Saya mampu mempertanggungjawabkan isi yang ada di dalam video ini. Oke, jadi pertama-tama kita ketikkan localhost situs. Setelah itu kita akan muncul pada awal websitenya, yaitu seperti ini, perpustakaan sekolah project. Di sini terdapat opak dengan judul buku atau pengarang yang dapat kita cari sesuai keinginan kita. Kemudian, setelah nanti dipencet enter, akan muncul hasil pencariannya di bawah. Misalnya di sini kita mencari tentang Islam. Lalu kemudian kita klik enter. Hasil pencarian yang muncul seperti di bawah ini. Terdapat nomor, judul, pengarang, dan ISBN-nya. Lalu misalnya kita ketik praktik, lalu kita enter. Di sini ada muncul judul buku yang bertuliskan praktik, yaitu ada 2 dan ada juga pengarangnya. Setelah itu kita masuk ke menu buku. Di menu buku ini ada entry data buku. Di entry data buku ini kita dapat memasukkan kode buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, subjek, kota terbit, call number, dan juga catatan. Misalnya kita masukkan judulnya, misalnya Cahaya, pengarangnya Terelie, penerbitnya Gramedia, tahun terbitnya kita masukkan 2013, ISBN-nya masukkan, lalu subjeknya yaitu fiksi, kota terbitnya Jakarta, call number-nya, catatannya kita tulis fiksi. Setelah semuanya dimasukkan, lalu kemudian kita pencet simpan. Data-data yang telah kita masukkan akan tersimpan pada phpMyAdmin. Ini sebelumnya kita harus refresh terlebih dahulu. Ini bagian paling terakhir. Nah, data buku yang telah kita masukkan tadi telah muncul di phpMyAdmin. Di sini, di bagian situs ada kolom yang database buku. Di database buku ini terdapat struktur, yaitu seperti ini, ada ID buku, di sini ada ID buku sebagai auto increment-nya. Lalu kode buku dengan varchar 5, judul dengan varchar 100, pengarang dengan varchar 100, penerbit dengan varchar 100 juga, tahun terbit varchar 100, subjek varchar 100, kota terbit, call number, dan catatan juga varchar 100. Varchar ini berfungsi untuk misalnya kita mau masukkan berapa jumlah kata atau huruf yang nantinya akan kita masukkan. Setelah itu untuk sintak PHP-nya kita masuk bagian entry buku. Di entry buku ini pertama-tama ini ada bagian untuk menghilangkan error, yaitu error reporting. Kemudian ada session start, include session username, equal session, dan username. Di sini ada tangkap variabel, terdapat judul, dan juga post. Di sini susunannya disesuaikan dengan keinginan kita. Kalau tadi kan susunannya ada judul, pengarang, penerbit, tahun, ISBN, subjek, kota terbit, call number, dan catatan. Lalu di sini terdapat entry data buku. Tulisan entry data buku ini akan mempengaruhi di bagian sebelah sini. Setelah itu, table with borders, child spacing, sama child padding di sini. Sampai bawah adalah untuk mengisi kolom yang ada di website situs tersebut. Misalnya kode buku ini kita hapus,
lalu kita save, otomatis di situs ini juga akan terhapus. Kita refresh. Nah, di situs ini juga sudah terhapus kode bukunya, lalu kita tambahkan kembali. Kita bisa mengkopinya dari judul, lalu kita taruh di bagian atas, kemudian tinggal kita ganti menjadi kode buku. Di sebelah sini juga kita ganti huruf kecil, kode, lalu underscore buku. Otomatis kode buku akan tertambah kembali di bagian entry data buku seperti ini. Setelah itu di buku juga ada yang namanya monitoring buku. Di monitoring data buku ini ada kolom dengan nomor, kode buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, subjek, kota terbit, call number, dan juga aksi. Kolom-kolom ini juga menyesuaikan dengan entry data buku tersebut. Ada kode buku, judul, sampai catatan. Di monitoring data buku ini, kita bisa mengedit dan juga menghapus sebuah buku yang telah kita masukkan sebelumnya. Kita akan mengedit di bagian cahaya yang tadi kita masukkan, judul buku cahaya, kita edit. Kita klik edit, lalu kita ganti akun terbitnya, yaitu misalnya 2020. Kemudian klik simpan. Otomatis di sini akan terganti 2020. Dikarenakan ini double, jadi kita bisa menghapusnya dengan klik delete. Ini juga klik delete, dan sudah terhapus. Untuk sintaksnya yaitu di sini juga ada error reporting, lalu ada include atau koneksi PHP, lalu ada update buku, set kode buku sama dengan kode buku, judul sama dengan judul, dan seterusnya. Ini juga disesuaikan dengan yang tadi di awal, yang di entry buku tersebut. Kemudian di sini ada tulisan monitoring data buku. Monitoring data buku ini juga untuk yang mempengaruhi tulisan yang ada di website situsnya. Lalu kita masukkan sesuai data yang tadi, ada nomor, kode buku, judul, pengarang, penerbit, tahun, sampai pada aksi. Lalu di sini ada row. Fungsinya adalah untuk menambahkan kolom. Di sini ada echo nomor. Echo nomor itu khusus yang nomor. Kemudian echo row 1 kode buku. Lalu row 2 untuk judul dan seterusnya. Sampai row 9. Di sini juga ada action edit buku, button edit. Ini untuk bagian edit buku di monitoring tadi. Ini juga ada button delete untuk menghapus buku yang telah kita masukkan. Selanjutnya yaitu ada menu anggota. Di menu anggota ini juga terdapat entry data anggota. Di entry data anggota ini ada kolom kode anggota, nama, KTP, alamat, dan juga gender. Misalnya di sini kita masukkan kode anggota A007. Namanya misalnya wah, KTP-nya, alamatnya misalnya, gendernya perempuan, jadi kita tulisnya P. Lalu setelah terisi semua, kita klik simpan. Data anggota yang telah dimasukkan tersebut akan muncul di monitoring data anggota. Setelah masuk yang 00 A007 atas nama Diva, P Jalan Kertajaya. Ini juga masuk di bagian anggota di PHP MyAdmin. Di anggota ada ID anggota, kode anggota, KTP anggota,
nama anggota, gender, sama seperti yang di webnya tadi itu. Di sini juga udah masuk Diva 007 P dalam Kertajaya. Untuk strukturnya yaitu ID anggota sebagai auto increment-nya, kode anggota dengan varchar 10, KTP anggota dengan varchar 15, nama anggota dengan varchar 50, gender dengan varchar 1, karena varchar 1 karena kita cuma nulis P atau L, alamat anggota teks. Kita memakai teks karena alamat itu kan biasanya panjang, jadinya menggunakan teks. Di monitoring data anggota ini kita juga bisa mengedit dan juga bisa menghapus. Misalnya kita edit Diva, alamatnya jangan simpan, otomatis ini sudah terubah menjadi jalan Gubeng Air Mangga. Lalu kita mencoba delete untuk menghapus data anggota. Misalnya kita hapus Diva lagi, kita hapus delete dan terhapus. Nama Diva tadi sudah terhapus. Jadi kalau di webnya terhapus berarti di PHP My Admin-nya juga terhapus. Selanjutnya di sini ada kolom transaksi, ada transaksi peminjaman. Di transaksi peminjaman ini kita dapat menuliskan kode anggota dan juga input kode buku. Misalnya kita masukkan kode anggota kode bukunya kita masukkan AA007 misalnya. Lalu kita klik simpan. Di sini muncul di bawahnya terdapat nomor, kode buku, judul, dan juga aksi. Nah, dari transaksi peminjaman ini akan otomatis masuk ke laporan data peminjaman. Di sini setelah masuk yaitu repo, nama anggotanya, judul buku yang dipinjam adalah pulang, tanggal pinjamnya juga muncul beserta jam dan hari. Ini karena baru dipinjam jadi masih kosong. Kalau udah kebesokannya akan berubah seperti ini, misalnya 6 atau 1. Untuk peminjaman sendiri sintaknya yaitu, jadi di sini terdapat Q1 request, Q1, lalu di sini ada if, Q1, select from anggota, where kode anggota, lalu juga ada key 2, post key 2. Di sini peminjaman, insert into peminjaman, kode anggota, kode buku, values, key 1 dan key 2. Ini sama seperti tadi untuk menambahkan kolom-kolom yang ingin dimasukkan seperti KTP anggota, nama anggota, gender anggota, alamat anggota. Nah, untuk bagian nomor, kode buku, judul, dan juga aksi, ini ada di nomor itu tetap nomor ya. Sedangkan kalau yang row 1 itu untuk kode buku, row 2 untuk judul. Di bawahnya itu terdapat haraf indeks PHP action ke peminjaman, batal, dan ID, echo row-nya kosong, key 1, echo row 3, button batal. Setelah itu di data peminjaman. Sebelumnya, monitoring data peminjaman ini untuk mengganti nama yang ada di web. Lalu nomor dengan nomor tetap sama nomor. Lalu nama anggota, row-nya kosong. Di sini row-nya kosong. Jadi dimulai dari row yang kosong. Kalau sebelumnya kan dimulai dari row 1. Judul buku, row 1. Tanggal pinjam, row 2. Dan hari, yaitu row 3. Lalu selanjutnya, di sini juga ada menu buku tamu. Kalau kita klik buku tamu, tampilannya akan seperti ini.
di sini ada kode anggota dan hasil pencarian. Hasil pencariannya ini ada nomor, kode anggota, nama anggota, dan juga jam. Ini menunjukkan waktu kedatangannya dia. Setelah kita ketik kode anggotanya A003, lalu kita klik enter. Nah, di sini di nomor 11 yang paling akhir udah masuk A003. Buku tamu ini juga ada database-nya di PHP My Admin, yaitu buku tamu. Nah, masuk A003, tadi kita masukin. Kalau untuk strukturnya, buku tamu di sini ada ID tamu dengan auto increment, integer 11, kode anggota varchar 10, dan jam menggunakan jenis timestamp dengan bawaannya current timestamp. Setelah itu untuk sintaknya ada di sini, ada session start, include atau koneksi, pakai if, reset session username, terus di sini juga ada SQL, MySQL query, lalu di sini juga ada form yang actionnya ke buku tamu, lalu hasil pencarian ini. Nah, yang tulisan ini kalau misalnya diganti akan mempengaruhi di bagian sini. Oke, lalu di sini ada kolom nomor, kode anggota, nama anggota, dan jam. Nah, row ini fungsinya untuk menunjukkan kolomnya. Yang row ini untuk kode anggota, yang row 1 untuk nama anggota, dan row 2 untuk jam. Setelah itu adalah laporan jumlah kunjungan. Di sini ada data kunjungan. Ini adalah data kunjungan yang berkunjung di perpustakaan. Ada nomor, jenis kunjungan, kode anggota, nama anggota, dan waktu kunjungannya. Misalnya, ini tuh terhubung dengan buku tamu. Jadi misalnya di buku tamu tadi kita coba kita ketik ulang A006 misalnya. Nah, ini kan sudah muncul nomor 12 A006. Ini akan masuk ke data kunjungan. Nah, ini juga akan A006 atas nama Riko dengan waktu kunjungannya. Data kunjungan. Jadi data kunjungan ini dari data peminjaman dan juga buku tamu. Ada nomor, jenis kunjungan, kode anggota, nama anggota, dan waktu kunjungan. Oke, jadi selanjutnya setelah kita masuk di tampilan awal situs di bagian home, sekarang kita mau masuk lagi ke buku yang entry data buku. Nah, di sini ada tulisan, maaf, Anda harus login. Di sini berarti pertama-tama kita harus login dulu ke sebelah menu login yang ada di kanan atas, dan kita harus ketik username dan passwordnya, yaitu username-nya admin dan passwordnya juga admin. Untuk membuat login ini, pertama-tama harus ada database yang namanya akun di PHP My Admin. Nah, di sini ada ID akun, username, dan password. Kalau untuk strukturnya, di sini ID akun ada auto increment, username varchar 50, dan password juga varchar 50. Password ini didapatkan dari website salah satu seperti ini. Kita pergi ke satu online. Tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa mengetikkan admin dan hash. Nah, di sini akan keluar seperti ini. Ini yang akan menjadi password yang ada di database. Di sini ada session start, input, koneksi. Ini juga ada tangkap variabel username,
post username, password, post password. Di sini juga menggunakan if username seperti itu. Lalu di sini ada login dan menggunakan form dengan actionnya ke login. Di sini juga ada kolom untuk menampilkan username dan password. Terus ini kita login, kita admin, lalu klik login. Dan ada tulisannya berhasil login. Setelah kita berhasil login, kita masuk lagi ke entry data buku. Dan entry data buku bisa diakses. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.